Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Allah, diucapkan terima kasih kepada saudara semua yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu Pentakosta 8 Juni 2025 dengan tema Roh Kudus selalu menyatukan. Mari kita memasuki ibadah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 249. Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus memberikan dampak yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan Yesus dan bangsa-bangsa. Para murid yang tadinya takut, pesimis, ragu, telah diubahkan oleh Roh Kudus menjadi orang yang berani memberitakan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Melalui anugerah Allah, bangsa-bangsa yang jauh pun disatukan di dalam anugerah keselamatan. Kita adalah bagian dari kesatuan bangsa-bangsa yang menerima keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini adalah anugerah yang patut kita syukuri dan merayakan. Dan mari kita pujikan Kidung Jemaat 232. Kidung Jemaat 232, Hai umat, nyanyilah.
Taburkanlah di sini, telah turun Roh Kudus, membangkit laskarnya. Semoga kini pun semua tergerak. Ya Roh karunia, penghibur dan penolong, sekarang datanglah, berkat-Mu kami mohon, baptisan dan firman, Kau hadir bekerja, supaya kami pun berbuahlah penuh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di hari raya perayaan Pentakosta ini, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan leksionari akan dibacakan bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 yang berbunyi demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain,
Apakah artinya itu? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tantangan kita saat ini atau gereja-gereja di zaman sekarang adalah bagaimana kita bisa hidup dalam kesatuan. Bagaimana caranya tetap bisa bersatu. Padahal kesatuan tubuh Kristus itu adalah hal penting untuk pemberitaan firman dan kemuliaan namanya. Nah, saudara-saudara, dalam rangka merenungkan kembali kesatuan gereja, maka bacaan kita di Hari Raya Minggu Pentakosta saat ini kiranya menjadi refleksi bagi kita untuk senantiasa mengingat bagaimana Tuhan Allah kita selalu menyatukan kehidupan kita. Saudara-saudara, Pentakosta dapat dikatakan sebagai hari raya yang penting yang menyatukan kehidupan umat yang sudah tersebar di berbagai tempat dan negeri. Perintah Tuhan yang tertulis dalam Taurat memberikan dasar kuat bagi setiap laki-laki dewasa harus hadir merayakan hari raya tersebut di Bait Allah. Aturan ini tentu berlaku bukan hanya untuk laki-laki dewasa yang tinggal di Yerusalem saja, tetapi juga mereka yang sudah tinggal di negeri-negeri lain di luar Yerusalem. Mereka adalah orang Yahudi diaspora dan proselit, orang-orang yang setelah peristiwa pembuangan Babel memutuskan untuk tetap tinggal di berbagai negeri di luar Israel. Mereka semua diundang untuk hadir merayakan hari raya Pentakosta. Alkitab mengatakan
mereka berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab, dan mungkin juga masih banyak yang berasal dari negeri-negeri lain. Semua datang untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta menyatukan orang-orang Yahudi dalam 3 hal. Apa itu? Pertama, mereka disatukan oleh rasa syukur kepada Allah. Pentakosta yang dikenal juga sebagai Hari Raya Panen menyatukan umat untuk mengucap syukur bersama-sama atas anugerah Allah dalam hidup mereka. Melalui perayaan syukur ini, umat diajak untuk menghayati bagaimana hasil panen yang mereka terima merupakan anugerah Tuhan. Kesadaran bahwa apa yang mereka panen itu adalah anugerah Tuhan, lalu mendorong mereka untuk mengucap syukur dan terus belajar hidup bergantung kepada kasih dan kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Pentakosta menyatukan dalam 3 hal. Yang pertama dan yang kedua, mereka disatukan oleh hukum Tuhan. Pentakosta diingat dan dimaknai sebagai hari pemberian hukum Tuhan di Gunung Sinai kepada bangsa Israel. Setelah mereka dibebaskan dari Mesir, Tuhan memberikan mereka hukum Tuhan menjadi koridor hidup bagi mereka sebagai umat Tuhan. Hukum diberikan bukan untuk mengekang, tetapi menolong mereka agar menjadi umat yang mengasihi Tuhan dan memiliki nilai-nilai hidup serta moral etik sebagai manusia yang bertuhan dan beradab. Lalu yang ketiga, disatukan oleh Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, Hari Raya Pentakosta dikenal juga sebagai Hari Pencurahan Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa di hari itu para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus memampukan para murid yang berbahasa dengan logat Galilea berkata dalam bahasa lain. Di dalam Roh Kudus, para murid dimampukan untuk bersama-sama memberitakan perbuatan-perbuatan besar, karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahasa yang awalnya menjadi penghalang mereka untuk dapat mengerti, diubah oleh Roh Kudus menjadi jalan masuk kabar keselamatan bagi mereka. Pada akhirnya mereka pun terhisap dalam persekutuan orang-orang percaya yang telah menerima keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang percaya ini kemudian menjadi satu di dalam gereja Tuhan. Dengan demikian, Hari Raya Pentakosta telah menghubungkan atau menyatukan kehidupan umat melalui anugerah, hukum, dan keselamatan. Saudara-saudara, saat ini peristiwa Pentakosta memberikan kita hikmat dan pengertian bahwa kesatuan persekutuan kita sebagai umat sejatinya hanya dapat dibangun di dalam pimpinan Roh Kudus.
Tanpa pimpinan Roh Kudus, tujuan kesatuan dalam kehidupan umat hanya akan menjadi jalan untuk memuliakan dan memegahkan diri. Nah, saudara-saudara, maka agar kiranya kita dapat terus satu dalam berbagai keragaman, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Dia kehendaki, dan kita kerjakan dalam kehidupan, maka mari kita mengarahkan hati, menyatakan diri untuk turut bersatu di dalam satu kesatuan umat. Jadi hari ini kita merayakan Pentakosta. Ingat bahwa Roh Kudus telah menyatukan kita walaupun berbeda-beda. Karena kita telah disatukan, maka kita pun hendaknya mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan dapat melakukan hal tersebut jika kita mau hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, bukan karena kehendak dan keinginan kita, tetapi kita dipimpin oleh pernyataan Roh Kudus. Selamat merayakan Pentakosta. Jangan lupa setelah selesai ibadah, mari kita bersyukur dan saling bersatu. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan bersama umat Kristen di penjuru bumi, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas sabdamu. Kiranya peristiwa dan hari raya Pentakosta ini menyatukan kehidupan kami semua. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Bapa. Demikian juga para orang tua, lansia, adiuswa, Tuhan lindungi dan Tuhan genggam. Demikian juga para orang tua yang sampai saat ini masih bekerja, sertailah. Begitu anak-anak kami, berkati mereka dalam segala persoalan dan pergumulannya, Tuhan pimpin dan Tuhan iring. Ya Tuhan, persekutuan-persekutuan, gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen yang menyatakan pewartaan Injil dimanapun berada, di lingkup yang jauh atau di sekitar kami, berkatilah sehingga pewartaan akan selalu dinyatakan. Ya Bapa, bangsa dan negara Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ungkapan syukur pada hari raya Pentakosta yang kita rayakan saat ini dilandasi oleh firman Tuhan Ulangan 16 ayat 9 dan 10. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan syukur sukarela yang akan kau berikan
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita haturkan persembahan diiringi kidung jemaat 241. 241, inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Sekarang ini ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menghaturkan nyanyian pengutusan. Nyanyian pengutusan, kidung jemaat 234, di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah. Turunlah, mengajar murid Yesus.
Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.